Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat yang sangat luas, nikmat yang sempurna, nikmat yang tidak pernah terputus, nikmat yang mencakup zahir dan batin kita. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita patut berjumpa dengan beliau dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para alim ulama, para tokoh yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih mazhab Imam Syafi'i terkait fikih ibadah. Di awal ingin saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan fikih menurut mazhab Imam Syafi'i adalah mengamalkan amaliyah atau perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh syariat mengikut hukum-hukum yang disimpulkan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang sepakat atau sama cara menyimpulkan hukumnya dengan Imam Syafi'i. Ini berarti ketika kita mengamalkan hukum fikih atau kita melaksanakan satu hukum berdasarkan fikih Syafi'i, bermakna kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i atau ulama yang sama caranya dengan Imam Syafi'i dalam menyimpulkan hukum. Kenapa kita mesti ikut Imam Syafi'i? Tidak langsung Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya adalah kita tidak orang Arab yang paham Al-Quran dan Sunnah. Kita bukan orang yang langsung belajar kepada Rasulullah. Maka karena kita tidak orang Arab yang paham bahasa Al-Quran, tidak langsung belajar kepada Rasulullah, tidak langsung belajar kepada murid langsung Rasulullah, berarti tugas kita belajar kepada orang yang belajarnya menyambung kepada murid-murid Rasulullah. Itu sebabnya kita mengikut ulama. Karena para ulama ini mereka belajar kepada guru mereka, sambung terus ke atas, guru mereka kepada guru mereka lagi, terus ke atas. Yang nanti menyambung kalau satu kitab kepada penulis kitab. Penulis kitab ilmunya menyambung lagi kepada guru mereka, terus ke atas, sambung kepada Imam Syafi'i. Ustaz, kenapa kita mesti mengambil pemahaman mereka, tak langsung Al-Quran dan Sunnah? Kan bisa kita baca Al-Quran, bisa kita baca Sunnah. Masalah yang lebih dari itu adalah kita tidak hafal semua Al-Quran. Satu, jangankan hafal, membacanya saja belum tentu lurus. Dua, ilmu terkait Al-Quran ini tak banyak yang kita kuasai. Jangankan ilmu nasakh mansukh, am dan khas, kemudian ilmu-ilmu yang lain yang banyak dari segi dalalatul alfaz, tajwid saja kita banyak yang belum sempurna mempelajarinya. Maka kalau kita tidak tahu ilmu Al-Quran, tidak hafal semua Al-Quran, bertemu satu ayat, kita bisa mengatakan ini hukumnya wajib. Bertemu ayat yang lain, padahal masalahnya sama, kita bisa bilang haram. Padahal masalah sama. Tapi karena pembacaan kita belum sempurna, ilmu kita belum mencakup semua apa yang ada dalam Al-Quran, kita berkontradiksi atau bertolak belakang dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang. Dan itu yang banyak terjadi ketika orang-orang merasa langsung beramal dengan Al-Quran cara yang benar. Maka Al-Quran menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanya kepada ahli zikir, kepada orang yang berilmu, orang yang paham tentang ilmu, suatu ilmu yang kita pelajari. Kalau kita tak paham, kalau kita tak punya ilmu, masalah duniawi, apa saja yang kita perlu kita cari orang yang tahu, orang yang pakar. Kenapa masalah agama kita tak bertanya kepada yang tahu? Sementara masalah agama ini tak sekedar selesai sholat habis urusan, bukan. Tapi urusan dunia berlanjut ke akhirat itu dengan agama. Maka urusan agama ini lebih patut menjadi perhatian kita dan punya metode yang benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelajari fikih mazhab Syafi'i kita tak belajar langsung Al-Qur'an dan Sunnah sebabnya kekurangan kita. Sebabnya hajat kita kepada ulama, kebutuhan kita kepada ulama. Bukan karena kita tak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita pahami lebih lanjut, yang disampaikan ulama melalui fikih ini adalah tafsiran Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk hukum-hukum amali. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, ilmu akidah itu sebenarnya tafsir Al-Quran dan Sunnah di bidang keyakinan atau akidah. Fikih tafsir Al-Quran dan Sunnah di bidang amaliyah. Tasawuf, akhlak, tafsir Al-Quran dan Sunnah di bidang pensucian jiwa, di bidang akhlak. Jadi hakikatnya fikih ini tafsir, penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, tapi terfokus pada masalah hukum-hukum amaliyah. Jadi turunan Al-Quran dan Sunnah, bukan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika kita muncul di masyarakat, kami mengamalkan Quran dan Sunnah, kalian tak mengamalkan Quran dan Sunnah. Itu salah. Justru orang yang belajar fikih, dialah sebenarnya yang mengamalkan Quran dan Sunnah dibanding orang yang langsung ambil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ketika mengamalkan fikih, semua permasalahan terkait pemahaman Al-Quran dan Sunnah sudah selesai. Tapi orang yang langsung Al-Quran dan Sunnah, semua permasalahan dalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah jangan-jangan belum pernah dilalui. Jadi orang yang langsung Al-Quran dan Sunnah itu ilmunya ilmu tak masak. Orang yang beramal dengan fikih ilmunya ilmu yang matang, siap untuk disantap instan, selesai, beres. Maka Bapak Ibu, di situ pentingnya kita belajar melalui ulama. Tidak boleh langsung Al-Quran dan Sunnah kalau kita bukan orang paham bahasa Arab dan tak belajar langsung kepada sumber wahyu. Baik, kita lanjutkan. Kajian fikih kita dalam pekan lalu sudah menyinggung rukun wudu. Sudah 3 kita singgung. Niat. Niat ini tempatnya di hati. Melafazkannya sunnah. Waktu pelaksanaannya di awal satu perbuatan ibadah. Kalau kita wudu, saat membasuh muka, tangan kita dengan air membasuh wajah, di lisan kita sebelum itu kita sebut niat, dan saat membasuh tadi kita hadirkan niat di hati. Kalau dalam sholat ketika takbiratul ihram, kita baca takbir dengan lisan, kita angkat tangan, dan di hati kita membaca atau menghadirkan niat. Kemudian rukun yang kedua sudah kita bahas adalah membasuh muka. Muka itu semua bagian yang nampak ketika kita berhadapan dengan orang. Mulai dari batas paling atas tempat tumbuh normal, akhir dari tempat tumbuh normal, sampai di bawah tempat yang berhadapan kita dengan orang dia nampak untuk tempat tumbuhnya jenggot ini. Dan batas kiri kanan adalah daging di depan anak telinga. Ini wajah. Mesti terbasuh permukaan semuanya ketika kita wudu. Yang ketiga sudah kita bahas, membasuh tangan dari ujung jari sampai siku, semuanya mesti dibasuh dengan air wudu. Semuanya, tidak hanya ujung keduanya, tapi seluruhnya. Dimulai dari ujung jari membasuh tangan boleh, dimulai dari siku juga boleh, dimulai dari tengah juga boleh, tidak ada masalah. Sekarang kita masuk kepada yang keempat, mashu ba'dhir ra'si, mengusap sebagian kepala.
Bahasanya kepala bukan rambut. Artinya bagian kepala ini tempat tumbuh rambut ini mesti diusap sebagiannya. Maknanya bagian kepala ini, apapun dari kepala yang disebut dengan kepala, kalau sudah kita usap sebagian, sah membasuh kepala, sah wudhu kita. Maka dalam hadis kita temukan Nabi kadang membasuh kepala itu diusap bagian ubun-ubun, kadang bagian samping saja sedikit, karena beliau pakai imamah. Kita lihat lebih lanjut. Dalam Al-Quran kata Allah, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian. Kenapa sebagian? Karena di situ ada huruf ba. Dalam bahasa Arab huruf ba itu maknanya litab'id. Di antara maknanya untuk menunjukkan sebagian. Artinya ketika basuh kepala, sebagian harus kalian basuh. Soal berapa banyak takaran sebagian itu terjadi perbedaan ulama, tapi semuanya sepakat membasuh kepala rukun wudhu. Saya ulang, semua ulama mazhab apapun sepakat membasuh kepala adalah rukun wudhu. Berapa banyaknya, berapa kadar kepala yang dibasuh, terjadi perbedaan di antara ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan, kalau seandainya sudah kita basuh sedikit saja, meskipun tempat tumbuh 7 helai rambut, itu sudah disebut dengan membasuh kepala. Artinya kalau kita basuh sekedar satu telunjuk ini basah oleh air, kita basuh sedikit saja, itu sudah disebut membasuh kepala. Adapun membasuh keseluruhan, mulai dari depan ke belakang, kiri dan kanan, itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Maka Bapak Ibu kadang menemukan orang membasuh kepala itu kedua tangan dibasuhkan. Saya contohkan. Diletakkan ujung jari jempol di antara bagian rambut dengan mata ini, taruh di sini. Lalu kedua ujung jari dipertemukan, dibasuh ke belakang sampai di belakang, dibalikkan lagi ke depan. Ini cara paling sempurna dan disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i. Cara paling sempurna yang disunnahkan menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang basuh kepala keseluruhan, itu sunnah. Wajibnya bagaimana? Sebagian kepala dibasuh dengan air. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi dikatakan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamah. Rasul membasuh sebagian depan ini saja, kemudian mengusap imamah beliau. Kenapa? Waktu itu pakai imamah. Imamah itu sorban yang dililit di kepala. Kalau dibuka nanti payah lagi pasang. Maka Rasul basuh sedikit saja. Berdasarkan hadis itu, Imam Syafi'i menggabungkan dengan pemahaman ayat, berarti sedikit kepala dibasuh sudah sah membasuh kepala. Maka hadis menjelaskan ayat Al-Quran.